Sering begadang bisa menyebabkan diabetes? Ini penjelasannya. Siapa nih yang sering begadang? Hati-hati, kebiasaan ini nggak cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa meningkatkan resiko diabetes. Kok bisa? Yuk, simak penjelasannya sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kamu nonton video ini. Ya, tombol keyboard 1 begadang dan kesehatan. Hubungan yang jarang diketahui. Banyak orang menganggap begadang sebagai kebiasaan yang wajar, terutama bagi mereka yang bekerja lembur, mahasiswa yang mengejar deadline, atau pecinta hiburan malam. Namun, tanpa disadari, sering begadang bisa berdampak serius pada kesehatan, salah satunya meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Kok bisa? Saat tubuh kurang tidur, sistem metabolisme jadi kacau, hormon tidak seimbang, dan sensitivitas insulin terganggu. Semua ini bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat, yang jika dibiarkan berpotensi menyebabkan diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme dibandingkan mereka yang tidur cukup. Kurangnya waktu tidur menyebabkan tubuh mengalami peradangan kronis, perubahan kadar hormon, dan peningkatan stres oksidatif, yang semuanya bisa memicu resistensi insulin. Kondisi ini membuat tubuh kesulitan mengontrol kadar gula darah, sehingga memperbesar kemungkinan terkena diabetes dalam jangka panjang. Tombol keyboard 2 kurang tidur. Hormon jadi berantakan. Tidur bukan hanya waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga momen bagi berbagai sistem tubuh untuk bekerja secara optimal. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur hormon, dan menjaga keseimbangan energi. Jika kita sering begadang, proses ini terganggu, terutama keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan. Ada 2 hormon utama yang berperan dalam mengatur rasa lapar dan kenyang, yaitu grelin dan leptin. Grelin adalah hormon yang memicu rasa lapar, sedangkan leptin adalah hormon yang memberi sinyal kenyang ke otak. Saat kita kurang tidur, kadar grelin meningkat, sementara leptin menurun. Akibatnya, kita jadi merasa lebih lapar dan cenderung makan lebih banyak, terutama makanan tinggi gula dan lemak. Lebih parahnya lagi, begadang sering membuat seseorang ngemil di malam hari. Biasanya, makanan yang dikonsumsi adalah makanan cepat saji, minuman manis, atau camilan tinggi kalori yang meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, berat badan naik, metabolisme terganggu, dan resiko diabetes pun semakin besar. Tombol keyboard 3 resistensi insulin. Awal mula diabetes. Insulin adalah hormon yang berfungsi mengatur kadar gula darah dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa untuk dijadikan energi. Namun, saat kita sering begadang dan kurang tidur, tubuh bisa mengalami resistensi insulin. Artinya, sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga gula darah tetap tinggi. Ketika tubuh mengalami resistensi insulin, pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi lebih banyak insulin guna menurunkan kadar gula darah. Namun, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, pankreas bisa mengalami kelelahan dan produksi insulin terganggu. Akibatnya, kadar gula darah semakin tidak terkontrol dan bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kurang tidur berhubungan langsung dengan resistensi insulin. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada orang dewasa sehat, hanya dalam beberapa hari kurang tidur, sensitivitas insulin mereka menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang masih muda dan sehat, kebiasaan begadang tetap bisa membawa dampak buruk pada metabolisme tubuh. Tombol keyboard 4 metabolisme melambat, gula darah meningkat. Saat kita tidur, tubuh melakukan berbagai proses metabolisme, termasuk mengolah glukosa menjadi energi. Namun, jika kita sering begadang, proses ini terganggu, dan metabolisme tubuh melambat. Akibatnya, tubuh tidak mampu membakar kalori dengan efisien, sehingga gula darah tetap tinggi dan bisa menyebabkan penumpukan lemak, terutama di area perut. Kurang tidur juga mengganggu ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis.
Ritme sirkadian yang terganggu bisa menyebabkan lonjakan kadar kortisol, hormon stres, yang berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Jika ini terjadi terus-menerus, tubuh mengalami stres kronis, yang kemudian meningkatkan resiko resistensi insulin dan akhirnya memicu diabetes. Tidak hanya itu, metabolisme yang melambat juga berdampak pada pencernaan dan penyerapan nutrisi. Saat tubuh kurang tidur, kemampuan tubuh dalam mengolah karbohidrat menjadi energi menjadi kurang efektif. Glukosa yang tidak digunakan dengan baik akan menumpuk di dalam darah, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan prediabetes dan berkembang menjadi diabetes tipe 2. Tombol keyboard 5 begadang dan stres. Kombinasi berbahaya. Begadang dan stres seringkali berjalan beriringan. Kurang tidur membuat tubuh merasa lelah, mudah marah, dan lebih sensitif terhadap stres. Sebaliknya, stres yang tinggi juga bisa menyebabkan gangguan tidur, sehingga membentuk siklus berbahaya yang sulit diputus. Saat seseorang begadang dan kurang tidur, tubuh meningkatkan produksi hormon kortisol, yang sering disebut sebagai hormon stres. Kortisol ini tidak hanya membuat seseorang lebih cemas dan sulit berkonsentrasi, tetapi juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Dalam kondisi normal, kortisol membantu tubuh mengatur energi, tetapi jika produksinya berlebihan akibat kurang tidur dan stres, efeknya bisa merusak kesehatan, termasuk meningkatkan resiko diabetes. Selain itu, stres juga membuat seseorang cenderung mencari pelarian melalui makanan, terutama makanan tinggi gula dan lemak. Ini karena makanan manis dapat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak, yang memberi rasa nyaman sementara. Namun, jika kebiasaan ini terus terjadi, asupan gula berlebihan bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang memperburuk resiko resistensi insulin dan diabetes. Untuk itu, menghindari begadang dan mengelola stres dengan baik adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah diabetes. Dengan tidur yang cukup, tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri, mengatur kadar hormon dengan optimal, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dampak jangka panjang yang mengintai. Kebiasaan begadang yang terus-menerus bukan hanya membuat tubuh lelah dan mengantuk di siang hari, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan. Salah satu efek paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya resiko penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Ketika seseorang terus-menerus mengalami kurang tidur, tubuh berada dalam kondisi stres berkepanjangan yang mengganggu berbagai sistem, terutama metabolisme gula darah. Begadang juga dikaitkan dengan peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini bisa memicu resistensi insulin dan mempercepat kerusakan sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh semakin sulit mengontrol kadar gula darah, dan dalam jangka panjang, hal ini bisa berujung pada diabetes yang tidak bisa dihindari. Selain itu, kombinasi antara stres, kurang tidur, dan pola makan yang buruk semakin memperburuk kondisi metabolisme, sehingga seseorang lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan lainnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering begadang cenderung memiliki kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, mengonsumsi makanan cepat saji, dan mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Semua faktor ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan resiko diabetes dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, meskipun begadang mungkin terasa biasa saja dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan tubuh. Tidur yang cukup bukan sekadar kebutuhan, tapi kewajiban. Tidur bukan hanya sekadar aktivitas untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, menjaga keseimbangan hormon, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengoptimalkan fungsi otak dan metabolisme. Oleh karena itu, menjaga pola tidur yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatannya dalam jangka panjang. Idealnya, orang dewasa memerlukan 7-9 jam tidur per malam untuk memastikan tubuh mendapatkan waktu yang cukup untuk regenerasi. Namun, bukan hanya durasi tidur yang penting, tetapi juga kualitas tidur. Tidur yang nyenyak dan berkualitas membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih baik, mengurangi produksi hormon stres,
serta meningkatkan sensitivitas insulin. Sebaliknya, tidur yang terganggu atau kurang nyenyak bisa membuat tubuh tetap dalam kondisi stres dan meningkatkan resiko penyakit metabolik, termasuk diabetes. Menjaga pola tidur yang teratur juga berperan penting dalam menjaga ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh yang mengatur berbagai proses fisiologis, seperti metabolisme, produksi hormon, dan suhu tubuh. Jika pola tidur berantakan karena sering begadang, ritme sirkadian menjadi kacau dan bisa menyebabkan gangguan metabolisme, termasuk peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, tidur yang cukup dan berkualitas harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Cara menghindari kebiasaan begadang. Menghindari kebiasaan begadang memang tidak mudah, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa tidur larut malam. Namun, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh kembali ke pola tidur yang sehat. Salah satu cara paling efektif adalah membuat jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan, agar tubuh terbiasa dengan ritme yang stabil. Selain itu, mengurangi konsumsi kafein dan alkohol di malam hari juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kafein yang terdapat dalam kopi, teh, dan minuman energi dapat membuat tubuh tetap terjaga lebih lama dan mengganggu siklus tidur alami. Sebagai gantinya, cobalah mengonsumsi minuman yang lebih menenangkan seperti teh chamomile atau susu hangat sebelum tidur. Hal lain yang tak kalah penting adalah menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang redup, suhu yang nyaman, dan bebas dari gangguan suara atau cahaya dari perangkat elektronik. Menghindari penggunaan gadget sebelum tidur juga bisa membantu tubuh lebih cepat rileks dan memasuki fase tidur nyenyak. Dengan menerapkan kebiasaan ini secara konsisten, tubuh akan lebih mudah mendapatkan tidur yang berkualitas dan terhindar dari dampak buruk akibat begadang. Sudah terlanjur begadang? Ini yang bisa dilakukan. Bagi mereka yang sudah terbiasa begadang, mengubah kebiasaan ini memang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya dan secara perlahan kembali ke pola tidur yang lebih sehat. Salah satu langkah awal adalah mengatur ulang jam tidur secara bertahap. Jika biasanya tidur pukul 2 pagi, cobalah tidur lebih awal sekitar 15-30 menit setiap malam hingga mencapai waktu tidur yang ideal. Selain itu, memperbaiki pola makan juga sangat penting. Hindari konsumsi makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana sebelum tidur, karena dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan mengganggu ritme tidur. Sebaliknya, pilih makanan yang kaya akan protein, serat, dan lemak sehat agar tubuh tetap mendapatkan energi yang stabil tanpa meningkatkan resiko resistensi insulin. Bagi yang terpaksa begadang karena pekerjaan atau keperluan tertentu, usahakan untuk mengganti kekurangan tidur dengan tidur siang yang cukup. Tidur siang singkat selama 20-30 menit bisa membantu tubuh sedikit pulih dan mengurangi dampak negatif akibat kurang tidur di malam hari. Namun, jangan jadikan tidur siang sebagai pengganti tidur malam, karena tubuh tetap membutuhkan siklus tidur yang lengkap agar bisa berfungsi dengan baik. Dari semua pembahasan di atas, jelas bahwa begadang bukan hanya sekadar kebiasaan buruk yang membuat tubuh lelah, tetapi juga bisa membawa dampak kesehatan yang serius. Ketidakseimbangan hormon, resistensi insulin, metabolisme yang terganggu, dan stres akibat kurang tidur semuanya bisa meningkatkan resiko diabetes dan penyakit kronis lainnya. Tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengatur pola tidur yang lebih baik, menghindari kebiasaan begadang, dan menerapkan gaya hidup sehat, kita bisa menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan mengurangi resiko terkena diabetes. Jadi, daripada terus begadang dan merusak kesehatan, yuk mulai sekarang perbaiki pola tidur dan jadikan tidur sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dengan tidur yang cukup, tubuh lebih segar, energi lebih stabil, dan resiko penyakit kronis pun bisa diminimalkan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang masih suka begadang. Sampai jumpa di video selanjutnya.